semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita untuk menghormati Tuhan yang bangkit dalam sejarah iman kami. Semoga apa yang kami kenal dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Kitab Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menetaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 34. Refrain: orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru Dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukaku akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya.
orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang bertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, dari hari Senin kemarin kita mendengar dari Injil Yohanes bab 3 tentang seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya, kalau kita membaca dari Injil Yohanes bab 3 ini, kita akan melihat secara keseluruhan siapa Nikodemus itu sebenarnya. Dan kalau dia adalah seorang Farisi, maka orang Farisi itu adalah seorang ahli tafsir hukum Taurat. Ya, mereka yang selalu berpegang teguh kepada hukum dan mau supaya hukum itu dijalani dengan betul, dengan sungguh-sungguh dan dengan taat. Jadi itu misalnya sebelum makan cuci tangan, ya jangan raba ini, raba itu di hari ini. Ya ada masa-masa puasa dan seterusnya. Jadi mereka sangat taat dengan hukum Taurat dan selalu berselisih dengan Yesus. Kalau kita membaca dan kita ingat dalam Injil hari Senin kemarin, pada waktu kita misa di Padua, di situ dikatakan Nikodemus itu datang malam-malam untuk menjumpai Tuhan. Dan dia datang ini untuk mencari apa yang benar, apa yang menurut dia selama ini benar, bahwa hukum Taurat itu berkata A, B, C, D. Tetapi kok ini Yesus, yang Yesus ajarkan ini, dia tertarik untuk mengetahui apa yang Yesus ajarkan. Sehingga malam-malam dia bertemu dengan Yesus. Tentu keterangan waktu sini mempunyai dampak yang sangat penting untuk dia sendiri, karena dia ini adalah ahli Taurat. Dan tentu kalau di terang-terangan nanti akan dibicarakan atau mungkin dimusuhi oleh teman-teman ahli Taurat lainnya.
Nikodemus ini adalah satu contoh tentang seseorang yang mencari kebenaran tentang Tuhan itu. Tentang seseorang yang ingin karena rasa kagumnya terhadap Tuhan ingin mencari hal-hal yang menurut dia benar sesuai dengan imannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi saya siara kita ini adalah juga cara kita untuk mencari perlahan-lahan kebenaran itu di dalam iman kita. Walaupun wajah-wajah kita ini sungguh beriman, tetapi saya yakin bahwa ada keraguan-keraguan di dalam iman kita. Romo, apakah benar itu? Itu sana itu giginya atau itu kukunya yang disimpan di relikwi itu. Jadi walaupun kita sungguh-sungguh beriman, tetapi kita juga pasti ada rasa tanda tanya di dalam rasa pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Dan siara ini bagi saya adalah kesempatan perlahan-lahan kita mencari dan mengumpulkan kebenaran-kebenaran itu. Bisa saja dengan bertanya kepada sesama kita, bisa bertanya kepada Romo, saya, Romo Henry, Bruder, tetapi jangan juga datang malam-malam lalu seperti Nikodemus untuk bertanya. Tidak menerima malam-malam bertanya. Kebenaran-kebenaran itu Bapak Ibu Saudara-saudari kita cari di dalam siara ini. Maka tadi saya itu kalau lihat, saya sendiri juga berdoa ya, biar begini-begini berdoa juga. Kalau saya lihat Bapak Ibu berdoa, itu rasa terharu saya itu juga luar biasa. Ya, tadi saya coba untuk ya mungkin akhirnya menjadi inspirasi khotbah juga ya, untuk mendampingi oma-oma. Oma turun, kita lihat Tom. Oke, naik lagi. Bisa Oma? Bisa. Oma ada gereja di atas? Bisa? Bisa. Mau naik Oma? Naik. Ya. Tadi siapa, saya mungkin tidak perlu sebut namanya. Wah, Ibu sampai juga di atas ya. Iya Romo, ini karena Tuhan Yesus Romo. Dengan jalan yang susah. Bapak Ibu, bagi saya capek, sakit kaki, pegal, keringat yang bercucuran, dan mungkin juga air mata yang tumpah ketika kita berdoa adalah cara kita untuk tetap menyuburkan gereja. Adalah cara kita untuk menyiram gereja supaya tetap tumbuh. Adalah cara kita untuk tetap mempertahankan dan mendukung kehidupan gereja. Bapak Ibu, kita semua yang ikut siara ini adalah orang-orang yang tetap ingin menjaga agar gereja kita dan iman kita itu berdiri teguh. Ini sekaligus promosi, tetap ikut siara kami terus ya. Atau ceritakanlah juga di tempat-tempat lain tentang pesiaran ini. Dan bagi saya ini yang menjadi penting, bahwa kita naik bukit turun lagi, naik bukit turun lagi. Tadi dari sana ada juga yang jalan dengan tertatih-tatih. Pertama-tama saya yakin bukan dia ingin memperoleh kesembuhan, tetapi karena ia tetap mau memelihara iman kita yang tetap subur itu dengan mengunjungi gereja-gereja. Bapak Ibu membawa seluruh beban hidup, penderitaan, kira-kira begitu ya, persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Naik tangga itu adalah cara-cara kita mendisiplinkan iman kita sendiri. Jadi kalau Romo ada berapa tangga di sana? 150. Gunakanlah 50 tangga itu mungkin untuk orang yang kita ingin doakan. Siapapun yang ingin memesan doa untuk kita. 100. Doakanlah keluarga kita, ayah, ibu kita yang telah meninggal mungkin. Maka Romo Henry selalu bilang tadi malam ya, don't be manja. Saya itu rekam baik-baik, don't be manja itu adalah cara kita untuk tetap mempertahankan apa yang kita punya di dalam gereja. Bagi saya, itu yang ingin saya refleksikan. Bapak Ibu mungkin boleh tertawa ya, Romo Henry ngomong begitu. Don't be manja, don't be manja. You must work. You must work. Work. Kamu harus jalan, jangan manja. Saya menangkap tadi malam, Bapak Ibu kan tertawa saja kan. Saya menangkap tadi malam, itu adalah cara-cara kita untuk tetap mempertahankan iman kita, cara kita menyiram gereja kita dari atas. Karena para rasul dulu dengan berjalan, mereka sambil mencari kebenaran, sambil juga memberitakan apa itu kebenaran.
Maka pulang dari siaran ini yang diharapkan adalah bahwa dengan lelah dan capek itu Bapak Ibu bisa menyumbangkan sesuatu untuk gereja. Martir yang kita rayakan setiap hari, orang kudus yang kita kunjung setiap hari, yang kita bilang darah mereka itu adalah sebagai bentuk cara mereka untuk menyuburkan iman gereja. Tapi dengan cara yang sederhana juga, air mata kita, keringat kita, ya, yang bercucuran, capek kita, mengeluhnya kita, marah-marahnya kita, itu adalah cara kita juga menyuburkan iman gereja. Ini sebagai kekuatan karena perjalanan kita masih akan panjang. Semoga Tuhan memberkati seluruh perjalanan siaran kita hari ini dan sampai dengan akhir nanti. Amin. Mari sekarang kita berdiri, kita memperbarui iman dan kepercayaan kita di hadapan Allah. Aku percaya karena Bapa yang Maha Kuasa, Ciptaan dan bumi, dan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari para mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah sebagai kaki doa umat kita persembahkan seluruh doa-doa kita yang kita panjatkan pada hari ini di gereja-gereja yang kita kunjungi. Kita juga berdoa untuk sanak saudara kita, keluarga, orang tua, siapa saja, orang-orang terdekat kita yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Untuk intensi-intensi dan doa-doa permohonan kita, marilah kita mohon. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa dan permohonan-permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu hari ini dalam kunjungan kami ke gereja-gereja. Semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan.
memanjatkan kehadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami, tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Kristus kita mengaturkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Pope Francis dan uskup kami, serta para imam, diakon, dan semua pelayan dan sabda. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul, Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Clara, Santa Agnes, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu pada bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memberikan dosa kami, Tetapi perhatikan iman gerejamu, dan bersedia kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab Engkaulah pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke dalam perjamuannya. Yang telah saya
kuasa dan kekal. Dengan kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ada doa yang indah dari Santo Fransiskus. Kita buka halaman 10. Ada doa bersama ya. Kita sama-sama. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Tidak terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Tidak terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa keamanan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin hidup daripada hidup, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, selalu dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup bersama-sama. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, doa-doa kita pada hari ini, intensi pribadi kita, harapan dan rencana-rencana hidup kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, nanti setelah ini mungkin kita ada baru pengumuman singkat atau apa yang kita bisa buat setelahnya. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.